hello everyone. Kenalin, aku Bintang Pradipa Isnawan dari kelas 3B Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12210620256. So, di video kali ini aku bakal nge-review salah satu channel YouTube yang nama channelnya itu adalah TED dengan video yang berjudul 7 Ways to Make Conversation with Anyone, yang artinya 7 cara bercakap-cakap dengan siapapun. Pembicaranya adalah Malvika Faradan. Oke, di video ini Malvika Faradan itu mengatakan bahwa percakapan itu seperti sebuah tautan. Tautan yang menghubungkan seluruh orang di dunia ini untuk melakukan percakapan. Malvika Faradan ini mengatakan bahwa percakapan itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu orang tua, remaja, anak-anak, guru, bahkan orang asing sekalipun. Nah, Malvika Faradan ini dia menentang norma masyarakat yang banyak mengatakan bahwa kita itu dilarang untuk berbicara dengan orang asing kan. Nah, Malvika Faradan itu menentang norma tersebut. Menurut Malvika Faradan ini, percakapan itu mampu membuat kita itu membangun koneksi untuk kepada siapapun, membangun koneksi yang lebih luas, dan percakapan itu juga mampu membuka jaringan percakapan ke seluruh dunia. Oke, kita masuk dengan cara yang pertama, yaitu the first word flood gates, yang artinya kata pertama gerbang banjir. Bingung kan apa maksudnya? Oke, aku jelasin ya. Jadi, cara yang pertama ini adalah setiap kali ketika kita bertemu dengan orang asing akan membawa kita terhadap hal-hal yang baru. Maka kita harus berani untuk memulai percakapan. Kadang kita bingung, apa ya kata-kata pertama yang bakal kita ucapin untuk bisa memulai percakapan ini, gitu kan? Di sini, sesimpel dengan kita bisa mengeluarkan kata sapaan seperti hi, hello, and hey. Di situ kita sudah bisa untuk membuka percakapan dengan orang tersebut. Tapi kadang juga masih kepikiran nggak sih di kita kalau kita mulai percakapan itu nanti tanggapannya nggak bagus, nanti dicuekin gitu ya kan. Nah, itulah maksud dari cara yang pertama ini. Keluarin aja gitu apa yang mau kita bilang itu. Nanti di saat kita sudah berani untuk memulai percakapan dengan sapaan tadi, maka itu nanti akan mengalir begitu saja. Semuanya akan keluar secara alami. Jadi, katakan saja. Oke, cara yang kedua adalah skip the small talk atau lewati percakapan kecil. Nah, di sini kamu bisa memulai dengan percakapan yang bersifat pribadi. Jadi, jangan takut untuk menanyakan hal tersebut. Karena, kata Malvika Faradan ini, kamu nanti bakal kaget dengan respon mereka. Karena, orang-orang tersebut malah suka kalau kita tanyain dengan apa yang disuka. Nah, pertanyaan pribadi yang dimaksud di sini itu, contohnya kayak, kamu aslinya orang mana sih? Gitu. Kamu lahir di mana? Gimana hari ini? Gimana pekerjaannya hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, nanti di situ kamu bakal kaget dengan respon mereka karena mereka itu lebih senang jika ditanyai dengan hal-hal yang menurut mereka itu pertanyaannya itu mampu membangun percakapan yang lebih intens lagi. Oke, lanjut ke cara yang ketiga, yaitu find the me too. Artinya temukan aku juga. Jadi supaya makin nyambung gitu, maka kita itu harus menemukan kesamaan antara diri kita dengan orang yang kita ajak ngobrol. Misalnya aja, aku gitu. Aku suka dengan hal-hal yang berbau dengan Korea-Korea. Kayak K-drama dari boy group Korea, dan pokoknya hal-hal yang berbau dengan Korea. Nah, karena aku suka dengan Korea, pastinya aku tahu kan kayak orang yang suka sama Korea kayak gimana aja. Kayak misalnya nih, aku ngeliat dari gantungan kunci dia, itu tuh ada yang menjelaskan kayak, ternyata dia juga suka Korea. Contohnya kayak, dia ARMY, dia juga suka BTS, kayak gitu kan. Nah, dari situ aku bisa mulai obrolan dengan, kamu ARMY juga ya? Gitu. Biasanya siapa? Nah, disitulah mulai bisa obrolan itu terbentuk. Jadi kayak makin nyambung gitu, dan obrolan itu bisa terus berlanjut ketika kita menemukan apa yang kita suka dan dia juga suka gitu guys. Lanjut
ke cara yang keempat, yaitu pay a unique compliment. Berikan pujian yang unik. Kalau kita ketemu dengan orang asing, obrolan yang sekedar cuma nanya kayak nama kamu siapa, itu pasti kita bakalan lupa kan, kayak nggak kurang berkesan gitu, kayak first impressionnya itu kurang berkesan. Jadi supaya orang itu terus bisa ngingat kita bisa memberikan pujian yang unik. Contohnya, aku ngeliat dia bagus gitu kan, terus aku bilang, tasnya bagus banget, lucu deh, di mana sih belinya? Nah gitu kan, jadi kayak mereka tuh terus keinget gitu setiap mereka misalnya ngeliat tas, terus iya ya, tadi aku kenalan sama dia nih yang nanya tas aku tadi gitu. Kasihlah apresiasi kecil yang bisa membuat orang itu ingat sama kita. Oke, lanjut ke cara yang kelima, yaitu ask for opinion. Tanyakan pendapat, minta pendapat kepada mereka. Tiap orang itu pasti kan memiliki pendapatnya sendiri kan. Nah, di saat kita menanyakan pendapat kepada orang yang ingin kita ajak memulai obrolan, maka disitulah percakapan yang sebenarnya terjadi. Contohnya aja gini, kayak kan sekarang nih lagi mau pemilihan presiden gitu kan, terus kita bisa memulai obrolan tuh dengan mereka, kayak nanya pendapat mereka, kayak menurut kamu presiden nomor berapa sih yang kira-kiranya bisa membuat Indonesia itu lebih berkembang kayak gitu. Pendapat kamu gimana? Dengan paslon nomor 2 gimana? Kayak gitu. Nah, tapi di saat kita mulai menanyakan pendapat, kita tidak boleh membantah pendapat tersebut. Jadi kita tuh mendengarkan apa pendapat dari dia. Nah, disitulah bisa terbentuknya percakapan. Oke. Nah, lanjut ke cara yang keenam, yaitu adalah be present, yaitu hadir. Ketika kita mulai pembicaraan dengan orang asing atau kita ingin memulai percakapan dengan orang tersebut, maka kita harus siap untuk memperhatikan dia. Karena kan nggak mungkin kan kita yang kayak mau kenalan gitu, tapi kita tuh tidak mendengarkan apa yang mereka katakan gitu. Kayak misalnya mereka lagi cerita nih, kita kan nanya misalnya, orang mana sih, kampungnya di mana sih gitu. Terus waktu mereka lagi ngomong, kita cuekin. Nah itu tuh nggak boleh kayak gitu. Misalnya kita nyuekin mereka, itu pasti mereka juga bakal mikir, ih apaan sih, udah dia yang ngajak kenalan, terus dia yang kayak gini gitu. Jadi itu nggak boleh ya guys. Jadi kita itu harus terus mendengarkan mereka supaya hubungan yang baik itu terbentuk dan percakapan yang baik itu juga bisa terus berlanjut gitu. Lanjut ke cara yang terakhir, yaitu name, place, animal, and thing. Di sini setelah kita melakukan 6 cara tadi, kita harus bisa ngeingat detail kecil tentang mereka. Dari itu nama mereka, tempat tinggal mereka, tempat kesukaan mereka di mana, terus hewan peliharaan dia apa, terus benda-benda favoritnya apa. Nah, dari situ kita bisa melanjutkan percakapan selanjutnya. Oke guys, gimana? Udah paham belum dengan hasil review yang aku sampaikan tadi? 7 ways to make conversation with anyone. Jadi gimana? Setelah mendengarkan video ini, apakah kalian jadi lebih ada keberanian untuk bisa memulai percakapan dengan orang asing? Oke guys, udah di ujung video. Jadi di sini aku bakal ngasih sedikit komentar yang bagus lah untuk video dari Malafika Faradan ini. Bahwasannya aku suka dengan apa yang dia sampaikan, karena menurut aku betul apa yang Malafika Faradan ini katakan, bahwa kalau kita itu berani untuk berbicara dengan orang asing, maka kita bisa dapat membangun koneksi, bisa mempelajari hal-hal yang baru gitu. Jadi intinya setelah aku menonton video dari Malafika Faradan tentang 7 ways to make conversation with anyone, aku dapat motivasi untuk diri aku sendiri. Itu aku harus bisa berani untuk memulai percakapan dengan orang lain supaya bisa membangun koneksi yang lebih luas dan juga menambahkan hal-hal baru. Jadi setelah menonton video ini, semoga teman-teman semua bisa berani untuk berbicara dengan orang asing supaya kita lebih bisa membangun koneksi yang lebih luas nantinya. Oke guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!